Halo sahabat nonton, siapa nih yang penasaran dengan kelanjutan cerita dari drama Nine Puzzles? Yuk kita mulai jalur cerita kelanjutan episode 5 dan 6 ya. Setelah mendapatkan kepingan puzzle ketiganya, Ena semakin gelisah. Karena kan Kang dihabisi oleh istrinya sendiri, bukan sama si pengirim puzzle. Tapi kenapa si pengirim puzzle mengirimkan puzzle Kang Meninggoy? Malam itu, Ena berusaha keras untuk memahami semuanya. Keesokan harinya, Ena mengunjungi Yang Hee di penjara, dan mereka mendiskusikan puzzle tersebut. Yang Hee merasa tertarik dengan teka-teki itu, dan akhirnya menyadari kalau pada malam dia membuang koper merah di waduk, sepertinya Yang Hee merasa ada yang membututinya. Yang Hee lalu bertanya, bagaimana tim detektif tahu di mana dia membuang kopernya? Ena menjawab, kan ada jejak roda koper. Yang Hee tambah bingung dan berkata, nggak mungkin. Waktu itu aku dan Jae-wook menggotong kopernya kok. Nah loh, berarti si pengirim puzzle telah memasukkan jejak roda koper di waduk. Hal inilah yang menuntun para detektif ke koper merah itu. Di sisi lain, Handsome mendatangi sebuah TKP karena ada kasus penghilangan nyawa lagi. Korban bernama Choi Young-han, seorang pekerja pabrik. Choi Young-han kembali dari cuti panjang selama setahun dan berpesta dengan 3 rekan kerjanya di ruang istirahat. Tapi Choi kehilangan nyawanya karena ada racun dalam soju yang diminumnya. Ena juga muncul di TKP dan mencoba menganalisis TKP. Di kantor polisi, Handsome menginterogasi rekan kerja Choi yang pertama bernama Jungchul. Jungchul adalah orang yang melaporkan dan memanggil ambulans untuk Choi. Rekan kerja kedua adalah Gabje. Dia mulai minum bersama Choi pada pukul 8 malam dan pulang pada pukul 1 dini hari. Rekan ketiga adalah Dokmun. Dia yang membeli makgeolli, soju, dan makanan untuk mereka. Tapi Dokmun nggak ingat jam berapa dia pulang ke rumahnya. Setelah menunggu beberapa lama, akhirnya para detektif mendapatkan hasil dari forensik. Dinyatakan kalau Choi kehilangan nyawanya karena nikotin yang berlebihan. Forensik juga menemukan jejak nikotin di botol soju. Dengan begitu, para detektif kembali rapat. Sugwang langsung mengatakan pemikirannya. Sugwang berpikir kalau Dokmun lah pelakunya, karena Dokmun yang beli sojunya. Tapi dia sendiri tidak meminum soju. Namun Handsome memikirkan hal yang berbeda. Dia merasa Dokmun dan kedua rekan Choi lainnya tidak ada motif untuk menghabisi Choi. Karena hubungan mereka berempat tuh baik-baik aja. Malam itu secara kebetulan, Ena dan Handsome sama-sama datang ke TKP tempat Choi kehilangan nyawanya. Mereka mendiskusikan siapa pelakunya dan apa motifnya. Karena tidak bisa memperhitungkan apapun, Ena menyeret Handsome ke rumah Handsome. Di sana, Ena mengatakan pendapatnya. Dia berpikir kalau pelakunya adalah orang lain. Pelaku sengaja menaruh soju berisi nikotin di dalam kulkas, dan sengaja membuat ketiga teman Choi saling menyalahkan satu sama lain. Jadi Ena menyarankan agar mereka mencari tersangka di luar ketiga orang tersebut. Karena bisa jadi pelakunya memiliki dendam kepada keempat orang itu. Mendengar penjelasan Ena, Handsome langsung menginterogasi seorang petugas kebersihan bernama Yong Dong-han. Karena dia satu-satunya orang yang ada di ruang TKP pekan ini selain keempat orang itu. Namun Yong menegaskan kalau bukan dialah pelakunya. Secara Yong nggak punya alasan untuk menargetkan keempat pria itu. Tapi Yong mengungkapkan sebuah kejadian mengejutkan dari setahun yang lalu. Ena lalu mendatangi Handsome dan mereka mendatangi rumah Choi. Rumah itu tampak sangat rapi dan kosong. Hanya ada satu foto di rumah itu. Itu adalah foto Choi bersama dengan ketiga temannya. Setelah melihat foto itu, Ena menyadari bahwa Choi bundir untuk menjebak ketiga temannya itu. Ena lalu bertanya kepada Handsome, putra Choi meninggal tahun lalu kan? Coba deh kamu interogasi teman-teman Choi lagi. Apakah Choi punya alasan untuk menghabisi ketiga temannya itu? Akhirnya ketiga teman Choi diinterogasi bersama. Handsome bertanya, apakah kalian bertiga ada hubungannya dengan kematian putra Choi tahun lalu? Pak Yom sudah menceritakan semuanya, tapi saya ingin mendengar dari kalian. Kilas balik ke 1 tahun lalu, di mana Choi mengajak putranya ke pabrik, karena putranya ingin bekerja untuk membiayai kuliahnya sendiri, dan Choi mengenalkan putranya itu kepada ketiga temannya. Suatu hari, Choi sedang bekerja di luar pabrik, dan ketiga teman Choi meninggalkan putra Choi dengan tugas berbahaya. Lalu mereka bertiga malahan bersantai di ruang istirahat. Tapi beberapa saat kemudian, putra Choi mengalami kecelakaan ketika bekerja. Mereka bertiga bergegas datang ketika lengan putra Choi sudah tersangkut di mesin. Sudah terlambat dan putra Choi akhirnya kehilangan nyawanya. Selain itu, ketiga teman Choi masih sempat membahas bagaimana cara menutupi kesalahan mereka sebelum memanggil polisi. Kembali ke saat ini, Handsome membuka mata ketiga orang itu tentang betapa buruknya tindakan mereka. Dan bagaimana Choi sebenarnya tahu kalau putranya meninggal bukan karena kecelakaan biasa. Handsome juga mengatakan kalau Choi melakukan bundir untuk membalaskan dendamnya agar ketiga temannya itu saling salah menyalahkan. Mendengar perkataan Handsome, ketiga orang itu tampak sedih dan merasa bersalah. Kilas balik lainnya memperlihatkan Choi mencampur soju dengan nikotin dan menaruhnya di kulkas. Begitu pesta dimulai, Gabje keluar untuk menelepon. Dokmun pergi ke kamar mandi dan Jungchul tertidur. Tapi Choi dia meminum soju beracun itu.
dan kejang-kejang sebelum akhirnya kehilangan nyawanya. Ternyata itulah yang terjadi, sahabat tonton. Sekarang Enna sedang menjalani terapinya lagi. Dia mengatakan kalau dia nggak bisa menerima keputusan Choi, kenapa Choi bundir? Seharusnya dihabisi aja ketiga temannya itu. Dr. Lee terkesima melihat Enna begitu frustasi. Dr. Lee menjelaskan bahwa dalam situasi sulit, beberapa orang menyerang orang lain, dan beberapa orang menyerang diri mereka sendiri. Malam itu, Enna kembali masuk ke apartemen Hansem. Dan kali ini, Enna mengeluarkan soju yang dibawanya tadi dari dalam kulkas, lalu menghidangkannya untuk dirinya dan Hansem. Enna lalu berkata, ada dua tipe orang di dalam dunia ini. Beberapa orang menyerang orang lain, dan beberapa orang menyerang dirinya sendiri. Enna meminta Hansem untuk menebak tipe yang mana Enna itu. Hansem tidak menjawab, dia hanya meminum soju yang Enna hidangkan untuknya. Tentu saja, soju itu tidak beracun dan Hansem baik-baik aja. Dengan tindakan Hansem itu, Enna menjadi senang, karena akhirnya Hansem mempercayai Enna. Enna lalu memberikan kepingan puzzle ketiga kepada Hansem. Hansem tentu sangat terkejut melihat gambar di puzzle itu. Enna lalu berkata, kalau pelaku sesungguhnya pasti sangat dekat dengan mereka. Enna lagi-lagi memiliki teori baru. Dia berpikir bagaimana jika Donghun, Myung, dan Kang mungkin telah menyakiti si pengirim puzzle itu. Maka karena itu, si pengirim puzzle akhirnya menghabisi mereka untuk membalaskan dendamnya. Pagi harinya, Hansem terbangun di meja makannya. Dia terkejut ketika melihat Enna tiba-tiba datang lagi dengan membawa beberapa kardus ke rumahnya. Kilas balik semalam, Enna menyarankan agar mereka mendirikan base camp di rumah Hansem. Dan gilanya, Hansem menyetujuinya. Jadi ya udah deh, mereka berdua akan bekerja sama untuk mencari tahu siapa pengirim puzzle itu. Saat mereka bekerja, Enna bertanya tentang tato di leher Hansem. Dan Hansem mengungkapkan bahwa tato itu dibuat saat Hansem menyamar sebagai anggota geng. Enna menganggap Hansem keren, dan Hansem pun berlagak keren gitu. Petunjuk terbaru mereka dalam kasus pengirim puzzle adalah Do Yunsu. Yunsu adalah presiden konstruksi DH. Junsu dan Kang sempat berbicara di telepon sebanyak 3 kali sebelum Kang tiada. Hansem lalu bertanya kepada Jungho. Jungho juga mencurigai Yunsu, karena Yunsu mengaku tidak mengenal Kang. Padahal mereka sempat teleponan sebanyak 3 kali. Namun Enna bergerak cepat, dia langsung aja menemui Yunsu. Dan Yunsu tetap pada pendiriannya bahwa dia tidak mengenal Kang, Myung, ataupun Donghun. Sikap Yunsu sangat tidak ramah, dan menunjukkan risih terhadap Enna. Yunsu bahkan menyuruh Enna untuk pergi dari kantornya. Sementara itu, Hansem menemui Yang Hee di penjara. Ternyata Yang Hee bersama Kang pernah mengunjungi Yunsu 3 tahun lalu. Itu karena Kang meminta Yunsu untuk meresmikan pernikahan mereka. Tapi Yunsu nggak mau. Yang Hee tahu, Kang pernah mengatakan kalau dirinya dan Yunsu pernah sukses bersama. Namun detailnya kayak apa, Yang Hee juga nggak tahu. Di sisi lain, saat Enna terapi, dia bertanya kepada Dr. Lee tentang bagaimana rasanya tinggal bareng bersama Dr. Huang. Dr. Lee mengklaim bahwa itu hanya untuk menghemat biaya, dan mereka hanya tinggal di gedung yang sama, bukannya tinggal bareng. Intinya, Dr. Lee nggak ada ke arah romantis. Setelah sesi terapinya, Enna mendatangi ruangan Dr. Huang, kemudian melihat lukisan karya Dr. Huang. Enna lalu menggodanya dengan mengatakan lukisan itu tampak seperti tiruan. Malam itu, Enna membawa barang-barangnya ke rumah Hansem, karena dia merasa nyaman tinggal di rumah Hansem. Tentu saja, hal ini membuat Hansem jengkel. Enna mengakui kalau setelah 10 tahun, dia akhirnya bisa tertidur pula selama 2 jam. Biasanya, Enna hanya tertidur selama 5 menit. Enna mengklaim mungkin karena rumah Hansem tidak meninggalkan bekas luka seperti rumahnya. Enna juga belum bisa pindah dari rumahnya, karena dia masih harus mengingat kebenaran hari itu. Tepat pada saat itu, Jungho mengabari Hansem kalau Yunsu sudah kehilangan nyawanya karena dibunuh di kantornya. Segeralah Enna dan Hansem mendatangi TKP. Para detektif penasaran karena Enna dan Hansem datang bersama. Tapi Enna mengalihkan pembicaraan. Jungho juga menanya Hansem mengapa tadi pagi Hansem bertanya tentang Yunsu. Tapi Hansem mengatakan kalau dia belum bisa memberitahu Jungho. Mengenai Yunsu, CCTV di lantai tempat Yunsu kehilangan nyawanya telah dihapus. Saat di kantor polisi, reporter Park mendatangi Jungho dan ingin tahu lebih banyak tentang kematian Yunsu. Reporter Park mengira kematian terkait dengan skandal lobi wali kota dan kematian di restoran Yang. Tapi Jungho tidak memberitahu apapun kepada reporter Park. Di BFN, Enna dan Hansem sedang menunggu hasil forensik. Namun tiba-tiba seorang penjaga BFN mendatangi Enna dan mengatakan seseorang mengirimi Enna paket. Buset dah, sampai disamperin ke BFN segala loh. Paket itu berisi potongan puzzle keempat, bergambar seorang badut. Akhirnya, hasil otopsi pun keluar, mengungkap bahwa Yunsu kehilangan nyawanya karena overdosis insulin. Dokter forensik mengklaim kalau seseorang dengan sengaja menyuntikkan insulin dalam kadar berlebih di leher Yunsu. Setelah mendapatkan laporan itu, Hansem dan Enna melanjutkan perjalanan ke kantor polisi. Hansem bertanya-tanya bagaimana si pelaku bisa mengetahui lokasi Enna berada.
Karena ingin memeriksa kepingan puzzle itu, Enna langsung turun dari mobil dan bergegas pulang ke rumah Hansem sendirian. Ketika Enna menggabungkan keempat puzzle tersebut, Enna melihat ada boneka, gula-gula kapas, anak-anak yang menari, istana pasir, dan biang lala. Enna bertanya-tanya apakah maksudnya ini taman hiburan. Apakah keempat orang ini melakukan sesuatu kepada pengirim puzzle di taman hiburan? Pada saat itu, Hansem muncul di rumahnya. Dia memarahi Enna karena kabur begitu aja tadi, dan ponselnya nggak diangkat. Mendengar Hansem peduli kepadanya, Enna pun menggodanya. Enna berpikir kalau dirinya nggak akan kenapa-napa, karena si pengirim puzzle pasti ingin Enna mengungkap makna dari puzzle-puzzle itu. Keesokan harinya, Jungho dan Hansem pergi ke restoran yang tengah dibangun. Mereka menemui Doho, sang mandor. Ternyata kemarin itu, Doho dan Yunsu janjian akan bertemu. Jungho bertanya, sebenarnya apa penyebab kematian di resort Yang? Doho menjawab, itu kecelakaan yang terjadi saat pengolahan beton. Hansem lalu bertanya, kira-kira apakah ada orang yang punya motif untuk menghabisi Yunsu? Doho tertawa dan berkata ada banyak orang, sampai nggak bisa disebut satu persatu. Tapi Doho mengungkap teman golf Yunsu, yaitu Kang Cimok. Yang membuat Doho bingung adalah Yunsu yang arogan seringkali diam setiap kali Kang mabuk dan mengamuk. Di tempat lain, Enna mendatangi sebuah taman hiburan yang biang lalanya mirip dengan gambar di puzzle. Nama taman hiburan itu adalah Dreamland. Namun Enna diberitahu kalau Dreamland akan ditutup akhir bulan ini, dan mendapati kalau tidak ada kecelakaan atau insiden besar yang terjadi di Dreamland. Ketika Hansem sampai di rumahnya, dia melihat banyak balon, foto-foto taman hiburan di dinding rumahnya, dan Enna yang berdiri mematung. Hansem bertanya, ini semua apaan? Enna mengatakan kalau dia udah menemukan taman hiburan yang menjadi latar belakang gambar kepingan puzzle. Masalahnya, Enna belum bisa menemukan hubungan antara taman hiburan itu dengan Donghun, Myong, Kang, dan Yunsu. Keesokan paginya, Hansem dan Choi-san pergi ke TKP Yunsu untuk kembali memeriksa TKP tersebut. Tiba-tiba, Choi-san menyadari ada sapu tangan yang hilang dari TKP. Choi-san bersumpah sapu tangan itu berada di dekat sandal Yunsu, tapi tidak ada di foto. Choi-san adalah orang yang pertama tiba, diikuti oleh Suguang, Yonghwa, Jungho, dan tim forensik. Hansem lalu mencari sapu tangan yang Choi-san maksud di kotak barang bukti, tapi tidak menemukannya. Kemudian, mereka berdua melihat rekaman pada hari itu, dan tidak ada sapu tangan yang Choi-san maksud. Hansem lalu memerintahkan Choi-san untuk tidak memberitahu siapapun tentang hal ini. Kemudian, Hansem mendiskusikan tentang ini dengan Jungho. Sepertinya sapu tangan itu adalah milik pelaku, karena Yunsu nggak mau pakai sapu tangan. Jungho yakin Choi-san tidak punya alasan untuk berbohong. Jadi pasti ada seseorang yang mengambil sapu tangan itu, dan mereka menyimpulkan pelaku atau komplotannya adalah sesama detektif. Malam harinya, Enna meminta Hansem menemuinya di apartemen Myong. Enna menjelaskan kalau apartemen Myong menghubungkan Myong, Kang, dan Yunsu. Tadinya apartemen itu milik Yunsu sebelum ia berikan kepada Kang. Lalu Kang memberikannya kepada Myong. Enna yakin ada sesuatu yang terjadi di apartemen itu. Ini drama sih seru abis. Alurnya jelas dan gak keberatan mikir. Masih ada candaannya juga. Mari saksikan kelanjutan episodenya ya sahabat nonton. Sampai jumpa.